Mari kita berdoa. Sungguh Engkau mengagumkan Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Engkau tidak membalas kejahatan dosa kami setimpal dengan kesalahan kami. Bukan karena kami, bahkan bukan karena pertobatan kami, melainkan karena nama-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu dan kasih karunia-Mu. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Berbicaralah, Engkau sudah mengerjakannya di dalam keluarga Pak Arthur. Dan kami percaya kasih karunia-Mu tersedia buat kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat berliburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi. Sungguh indah Kau. Angkat tanganmu. Dia penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang terakhir sama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan. Glory. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Glory, glory. Dalam nama Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan melalui kesaksian dari keluarga Bapak Arthur Kaunan. Suatu berkat yang indah, saya boleh mendengar kesaksiannya. Silakan. Saya minta keyboardnya bisa membantu saya. Terima kasih. Minta key aja. Saudara, minta key ya.
string. God bless you. Ada hal yang menarik tadi kemarin sudah saya sampaikan. Ketika Yesus lahir, karena Yesus lahir itu adalah setelah kitab terakhir Malayaki, nabi yang berbicara kepada umatnya. Dan setelah kitab Malayaki tidak ada nabi lain sampai Yesus lahir. Dan itu memiliki jangka waktu 400 tahun. Selama 400 tahun, orang Israel bukan seolah meninggalkan Tuhan, tetapi justru mereka bertekun di dalam agama mereka. Makanya keluar ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi. Yesus datang, tinggal berjalan bukan di tengah-tengah komunitas non-religious. Justru sebaliknya komunitas yang sangat religius. Setuju? Namun apa yang terjadi? Di tengah-tengah segala ketekunan agama mereka, 400 tahun mereka tidak pernah mengalami disapa Tuhan. Mereka beragama, tetapi hati mereka kering. Mereka memiliki kitab suci, tapi mereka tidak pernah mengalami jamahan Tuhan. Yesus tidak datang membawa agama yang baru. Gospel is not religion. Sebab agama adalah usaha manusia ketemu Tuhan. Injil adalah kuasa anugerah, grace, yang membawa manusia boleh mengalami Tuhan. Saudara, apa yang merubah hidup manusia? Alkitab sudah menulis, bukan hukum demi hukum. Bukan berarti hukum tidak perlu. Tapi hukum ini adalah penuntun. Hukum adalah melengkapi. Tetapi bukan esensi. Sebab manusia dijadikan dengan peta dan gambar Tuhan. Dan ketika Tuhan menjadikan manusia, dia tidak hanya membentuk tanah liat, tetapi dia mengalirkan rasa cinta itu kepada makhluk yang namanya manusia. Dan ketika Tuhan menjadikan manusia, dia mengalami sesuatu yang berbeda dibandingkan ketika dia menjadikan malaikat. God is love. So, Tuhan mengasihi semua makhluk. Amin. Tetapi Tuhan tidak pernah jatuh cinta pada mereka. Sebab mereka tidak memiliki keserupaan dengan dia. Tetapi ketika Tuhan menjadikan manusia, dia bukan hanya mengasihi seperti makhluk yang lain, but he fall in love. Paling tidak itu yang saya alami di dalam hidup ini. Apa yang merubah Paulus bukan sekedar sebuah new teaching. Sebab Paulus itu ahli Taurat. Dia menguasai semua pelajaran kebenaran hukum Taurat. Amin. Apa yang merubah Paulus adalah sebuah sapaan, kehadiran satu pribadi. Saya percaya apa yang merubah Pak Atur, ketika dia berseru, dia mengalami sebuah sapaan. Di satu sisi dia disingkapkan betapa kotornya apa yang dia lakukan. Tetapi di satu sisi atau saat yang sama, saya percaya dia mengalami satu aliran
kasih. Dan itu yang memberikan kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Apa yang merubah Paulus itu adalah satu kunjungan surga. Sebab manusia ini dijadikan dengan cinta. They were not born just to be living. They were born for life. Life is not just activity. It's not just having. Life is about meaning, love, dignity, purpose, eternity. We are spiritual being. It's not body with a spirit. Kita tidak hanya butuh hal yang jasmani. Ada satu kerinduan yang deep di dalam hidup hati manusia. Sebenarnya itulah kenapa manusia melahirkan agama. Agama itu bukan jawaban. Agama itu sebuah pencarian. Amin. Yesus tidak membawa sekedar sebuah agama baru. Yesus datang memulihkan apa yang hilang di dalam hidup manusia. Saya ingin tunjukkan satu bukti dalam versi saya. Anda tidak harus percaya, tapi ini menarik. Pernah nggak berpikir, kenapa kita suka emas? Emas, bukan Mas Budi, Mas Bambang, Mas Sutrisno. Saya agak confused. Saya tanya bener, your name is Sutrisno, di sini. Saya nggak tahu itu nama beneran atau. Oke. Anda suka emas? Gold. Saya dulu tiap bulan ke Timika, the second largest gold mining in the world. Itu batu karang di dalamnya emas dibongkar. Saya bilang kok tahu ya di dalamnya emas. Kayak hidungnya Paman Gober aja. Mas. Kenapa kita suka emas? Bayangkan, zaman tahun belum ada teknologi. Bahasanya semua sama. Itu di China, di Eropa, di Kutai, Kalimantan, di Kamboja. Semua berkata kalau istana, raja, kerajaan itu emas. Betul? Emas is glory. Gold is glory. Symbolize glory. Kok bisa bahasanya sama? Kok suka emas? Kucing gak suka emas. Kuda gak suka emas. Kambing gak suka emas. Hanya manusia yang suka emas. Betul? Why? Saya ingin kembalikan diri saya dulu. Saya ini orang Indonesia keturunan Chinese. Muka saya kan kayak Chinese kan. Oke. Tapi Chinese di Indonesia itu dua macam. Ada yang pagi makan bubur dan ada yang pagi makan roti. Anda tahu maksud saya? Saya termasuk yang makan roti. Bukan yang makan bubur. Jadi saya growing up itu tidak dalam budaya Chinese. Saya bertumbuh dalam budaya Indonesia agak Belanda-Belanda. Ya. Papa mama saya ngomong Belanda, bukan ngomong Mandarin. Jadi saya nggak punya hubungan dengan budaya Chinese. Tapi satu hari waktu saya masih remaja, saya dengar pertama kali lagu Mandarin. Dalam hati saya itu makser gitu. Saya nggak tahu apa, tetapi saya bisa merasa satu kesadaran yang tidak bisa saya ingkari. I'm Chinese. Ada yang mengalir dalam darah saya. Saya orang Chinese. Anda setuju sama saya? Why? Karena nenek moyang saya, DNA saya ada satu connect dengan saya. Saya ngomong begitu, orang Batak teman saya, staff saya, betul Pak, saya kalau dengar lagu Batak juga teringat. Ada sebuah ikatan batin. Amin. Kenapa manusia suka emas? Manusia itu diciptakan separuh bahannya dari bumi, dari tanah.
tapi separuh darinya dari surga. God is spirit and God is in heaven. Jadi manusia itu sebetulnya makhluk amfibi. Amin. Andanya puas kalau Anda bisa tinggal mengalami surga di bumi. Kerajaan surga di bumi. Kenapa Anda suka emas? Tahu nggak? Karena surga itu banyak emas. Kita ini longing for heaven. Amin. Kita ini diciptakan untuk ketemu surga. Mungkin Anda nggak sadar. You are spiritual being. Born not just for living, for life, for meaning, love, purpose, glory. Anda tidak hidup hanya untuk sesuap nasi. Yesus datang supaya orang tidak hanya mendengar Tuhan. Karena Tuhan itu ada. Yesus datang bukan supaya Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu memang sudah ada. Tapi supaya Tuhan itu menjadi ada. Real, nyata. Saya mengalami 30 tahun yang lalu. Untuk pertama kali. His presence coming in my life. Dan saya tidak mengerti apa itu hadiratnya. Mana Pak? Wong ndak ketok. Udah lama ndak kedengar suara itu ya. Ndak ketok. Ndak kelihatan. Biarin wong gembalanya orang Surabaya kok ya. Saya kan ya. Sekarang saya di Jakarta juga PD gembalanya apa? Gubernurnya orang Jawa gitu. Orang Jakarta nggak berani ngomong lu orang Jawa, gubernurnya sekarang orang Jawa. Sampai ngomong apa ya lupa saya. Nggak ketok, nggak kelihatan. Saya tanya listrik itu kelihatan nggak? Nyata nggak? Siapa percaya listrik itu nyata? Ada. Oh semua angkat tangan. Yang nggak angkat tangan silakan masukkan jarimu ke stop kontak. Anda kan tahu listrik itu real. Amin. Not just real, it's power. Yang sanggup merubah hidupmu. This is a kingdom of God. Yesus datang. Lukas 1 ayat 68. Lukas 1 ayat 68. Supaya dia Tuhan, itu nyanyian Sakaria. Dan dia bernubuat. Tuhan melawat. Apa arti Natal? Tuhan mengunjungi. Bahasa Inggrisnya visit. Agama lain gak ada. Kepercayaan lain gak ada. Yang membedakan God who visit his people. Amin. Visitation itulah yang merubah hidup kita. Sebab kita tahu kita tidak lahir untuk mati. Kita lahir untuk melihat eternity. Amin. Saya kalau mikirkan ini excited. Saya tidak lahir untuk jadi tua dan mati. Saya lahir untuk melihat kekekalan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Anda dan saya itu disiapkan jadi kayak Highlander. Tahu Highlander? Anak muda tahu. Abadi. Tapi ceritanya mati dulu. Kalau Tuhan belum datang. Apa itu Natal? Kunjungan surga. Menyapa. Apa yang dia ingin sampaikan? I love you. Because you are so precious. Because I fall in love with you. Saya cerita ini bukan untuk sekedar
membesarkan hati Anda. Karena saya mengalami. Memang invisible, but alirannya engkau bisa rasakan, kasihnya ketika dia hadir. Itu yang disebut grace. Grace. Grace membawa Anda. Keluaran 33 ayat 16. Silakan. What is the sign of grace? Dengan apakah kita berbeda dengan orang yang lain? Bukan karena kita lebih hebat, bukan karena kita lebih pandai semata. Tetapi karena Tuhan berkenan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Immanuel, Jehovah Shammah, God who visit his people. God who dwell among his people. Apa yang membedakan Yesus dengan nabi yang lain? Nabi-nabi yang lain, saya nggak ingin mengatakan itu salah. Ada banyak pengajaran yang baik. Saya pelajari hidupnya Buddha. Saya pelajari hidupnya Konghucu. Itu orang-orang yang bagus, luar biasa. Bahkan pelajarannya Konghucu, ada yang sama mengutip apa yang disampaikan Yesus, tapi dengan kalimat yang negatif. Apa yang engkau tidak ingin orang, apa yang engkau tidak ingin orang lain lakukan, jangan kau lakukan. Yesus berkata, apa yang engkau orang lain ingin lakukan, lakukan. Tapi yang membedakan, ketika kita lagi putus asa, lagi susah, lagi berdosa, lagi melakukan kesalahan, lagi hancur, seperti ceritanya Pak Arthur. Tidak ada jalan keluar. Enggak ada sesuatu yang pantas kita dimaafkan. Dan ketika kita memanggil nama Yesus, something happen. Ribuan jutaan orang bisa menyaksikan. Dari generasi ke generasi. God who visit among his people. Saya lanjutkan sedikit. Tanda orang disertai Tuhan, maka penyertaan itu akan membuat dia mengalami kuasa surga. Ada 3 kuasa yang menyertai. Kemakmuran, perlindungan, kemakmuran, dan kesembuhan. Orang Israel ketika keluar dari Mesir, yang pertama adalah perlindungan, Passover. Evil cannot touch you. Protection. Ketika Saul ingin membunuh Daud, dan dia seorang jenderal yang sudah berpengalaman, Daud di sampingnya karena diminta untuk menjadi pemain kecapi, dan dia ambil tombak, dia lempar 2 kali dengan jarak yang dekat, tetapi 2 kali tombak itu luput. Dan Saul tahu pasti tidak mungkin dia luput menombak dalam jarak sedekat itu. Tidak mungkin seorang sniper dalam jarak dekat dia bisa luput. Betul? Dan langsung dia gemetar. Why? Because I know something be with you. The Lord must be with you. Amin. Perlindungan. Mazmur 27 ayat 5. Dia menyembunyikan aku di baitnya pada waktu bahaya. Bahasa Inggrisnya, He hide me in the secret place of His tabernacle. The power of protection. Yesaya 33:16. Tempatnya di kubu. Silakan. Tempatnya di bukit yang tinggi. Yesaya 33:16.
Please. Di tempat yang tinggi. Saudara, kalau Anda di apartemen kira-kira di lantai 50. Ini di Indonesia, di Jakarta. Biarpun di Jakarta, kalau Anda tinggal di apartemen lantai 40-50. Anda nggak perlu punya semprotan obat nyamuk. Sebab nyamuk nggak bisa naik ke sana. Betul nggak? Kecuali dia ikut lift. This is a secret place that evil cannot touch you. When you live in the presence of God. Amen. That's grace. The Lord be with you. Kuasa perlindungan menyertai. Yang kedua, Kejadian 39 ayat 3, ayat 2 dan 3. The power of prosperity. Prosper. Saya tidak ngomong rich, but prosper. Lack nothing. Tidak kekurangan. Ketika Yusuf di Mesir, dia tidak punya apa-apa. Seperti Pak Lukas sampaikan tahun 2002, beliau nggak punya apa-apa. Starting with nothing. Amin. Falsafah Jawa. Ada satu falsafah yang diyakini Pak Harto. Menurut saya orang Kristen yang harus mengalami. Apa itu Pak? Sugih tanpa bondo. Sakti tanpa meguru. Semoga Anda yang dari Jakarta ngerti. Tolong diterjemahkan khususnya untuk Pak Sutrisno. Sugih tanpa bondo, sakti tanpa meguru, nyerbu tanpa bolo. Orang Kristen tuh sakti tanpa meguru. Nggak punya ilmu, nggak punya jimat. Tapi nama Yesus setan harus keluar. Amin. Sugih tanpa bondo. Itu susah diterjemahkan bahasa Inggris. Jadi nggak mantep. Saudara, Yusuf tidak punya apa-apa, setuju? Tapi dia punya satu. 39 ayat 2. The Lord be with him. Amin. Sehingga ia prosper. Tapi yang luar biasa, ayat yang ketiga. Setelah dilihat tuannya. Tuannya siapa? Potifar. Orang percaya atau orang tidak percaya? Tidak percaya. Tapi dia melihat. Artinya penyertaan Yusuf itu real. Penyertaan Tuhan atas Yusuf real. Saya bahasakan, kalau dia orang Chinese totok, Pak Potifar, ngomongnya gak pakai Tuhan. Dia gak kenal Tuhan kok. Betul? Tapi dia ngomong begini. Hanya, lihat lu banyak hoki ya. Lu jaga toko we. Biar toko we ikut lari sah. Sebab we lihat lu banyak hoki. Amin. Grace means hoki. Amin. Orang pinter kalah sama orang hoki. Amin. Anda boleh pinter kalau nggak punya hoki. Mbok hoki, bocai. Amin. Orang Chinese punya kata yang enak didengar untuk kata definisi kasih karunia. Apa itu? Hoki. Amin. Katakan kanan kiri. Anda sudah punya kasih karunia belum? Sudah punya hoki belum? Saya ngomong sama anak saya. Saya bersyukur anak saya dapat beasiswa sampai S2 dan sebagainya. Tapi saya ngomong, nak, dalam hidup ini, mintalah kasih karunia. Engkau boleh pinter setinggi langit. Tapi lah engkau gak punya kasih karunia. Nothing. Asking for the grace. Yesus datang supaya engkau mengalami kasih karunia. Amin. Yang ketiga, orang Israel keluar dari Mesir. Malam itu
mereka berhenti jadi orang miskin. Setuju? There's a power of kingdom of God. Saya tidak ngomong agama Kristen. Kehadiran kerajaan surga. Yang ketiga, orang adalah kuasa kesembuhan. Yesaya 33 ayat 24. Healing is a nature of the kingdom of God. Kesembuhan itu naturnya kerajaan surga. Memulihkan, naturnya kuasa gelap apa? Membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau Anda ketemu kuasa gelap, orang itu akan dirusak. Betul? Dibunuh, dihancurkan. Kita lihat pembunuhan massal di sekolah. Siapa yang itu roh, itu satanik. Kenapa? Dia pembunuh. Dia menyuruh anak itu membunuh orang lain. Setelah itu roh itu menyuruh anak itu membunuh dirinya sendiri. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. To steal, to kill and to destroy. But I come that you may have life. No. Oke. Yesaya 33 24. Yesaya 30. Tidak ada satupun penduduknya yang sakit. Karena semua diampuni. Amin. Mungkin ini belum kita genapi sepenuhnya oleh gereja. Dari satu hari mereka akan dipulihkan. Ada kuasa kesembuhan. Yesaya 47 ayat 8. Kemana sungai itu mengalir? Kemana sungai itu mengalir? The water. Air yang asin, yang gak bisa diminum. Jadi tawar bahasa Inggrisnya, the water are healed. Saya minta bahasa Inggrisnya, King James saja, King James. New King James atau King James. Ezekiel 47 ayat 8. Okay. Power of healing. Silakan ditayangkan, tolong. Air itu menjadi tawar dari sungai itu. Ketika engkau ketemu air itu. Nah, Keluaran pasal 15 ayat 25. Keluaran 15 ayat 25. The water shall be healed. Keluaran 15 ayat 25. 26. Ayat 24. Ayat 24. Sungut 23. Ya, karena air itu pahit di Mara. Dalam hidup ini terkadang kita menemukan hal yang pahit. Bedanya orang Israel dengan Musa apa? Berikutnya, orang Israel bersungut-sungut. Terus berikutnya, tapi Musa berseru-seru kepada, dan dia Tuhan menunjukkan kayu gambaran apa? Salib. Dihadirkan di mana? Di air itu. Yang pahit jadi manis. Pernikahan yang pahit jadi manis. Hidup yang pahit jadi manis. Because the presence of the kingdom of God. Healing. Heal. Power. It's not religion. It's the kingdom of God. Orang Israel 40 tahun mereka tidak sakit. Betul? Mereka berjalan dalam kuasa kesembuhan, kesehatan ilahi. Mungkin banyak anak Tuhan belum sadar. Saya pelajari dengan menghormati mereka yang sakit. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan sediakan? Kita kalau ngerti, kita bisa hidup sehat sampai akhir hidup kita. Amin. Anda lihat orang man of God zaman perjanjian lama. Mereka semua mati, wafat karena umur, bukan karena sakit. Kasih karunia yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Yang kedua, cepat aja, adalah pengampunan. Pengampunan itu bukan keadilan.
Bahasa Inggrisnya bagus. Forgive. Before you do, I give. Amin. Forgive. Before you do, I give. Doa Bapa kami. Hal yang diulangi 2 kali apa? Pengampunan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah. Doa itu ditutup, Tuhan langsung bicara lagi tentang siapa yang mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Siapa yang tidak mengampuni, kenapa kita perlu mengampuni? Karena kita untuk masuk kerajaan sorga, kita ini diampuni. Kasih karunia artinya pengampunan. Diampuni dan memberi pengampunan. Kenapa kita memberi pengampunan? Bukan karena supaya orang yang berbuat salah itu enak hidupnya. Bukan. Pengampunan kita diberikan, diminta Tuhan untuk kita lakukan. Supaya kita dibebaskan dari akar pahit yang membelenggu kita. Amin. Yang ketiga. Yang terakhir, kasih karunia berarti adalah menerima sebuah proses kebenaran. Ketika Maria menerima kasih karunia, dia menerima apa? Bayi Yesus dengan sebuah risiko. Ketika engkau menerima kasih karunia, engkau dipanggil untuk melakukan dan menjadi milik kebenaran. Kasih karunianya gratis, kebenarannya pay the price. And you cannot separate grace and or with truth. You can't separate grace and truth. Because grace and truth should be complement. Become one. Ketika Tuhan menemukan grace dan truth dalam hidupmu, Dia akan membawa kita pada kemuliaan, kepada kemuliaan. Kita akan lihat satu video bagaimana seorang anak memberikan grace kepada bapaknya. Anda ingin menerima kasih karunia? Berikanlah kasih karunia kepada orang lain. Salah satu apa? Pengampunan yang bersalah kepada kita. Anda memberi kasih karunia, Anda akan diberi kasih karunia. Silakan filmnya bisa ditayangkan, kita akan lihat bersama-sama dan kita akan menyembah Dia. Haleluya. Bisa ditayangkan? Ini anak ketemu bapaknya di penjara. Di tahanan, rumah tahanan. Bapaknya residivis. Ini anaknya. Bapaknya udah ngancurin keluarganya. Seperti cerita Pak Atur tadi. You neglected me. Bapaknya cuek aja wajahnya. You rejected me. You despise me. Then you despise me. Bapaknya nggak bergeming. You use my love. Kau menyalahgunakan, kau memanipulasi cintaku padamu. Engkau mengambil semua rasa percayaku kepadamu. Dan ini sangat menyakitkan. Kita lihat apa yang dia sampaikan. Mengerikan, saudara. Engkau bunuh mama.
engkau bunuh mamaku. Engkau ambil semuanya, segalanya dari aku. Mungkin dia mau ngomong kau bapak yang brengsek. Father, I forgive you. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saat kau dilukai begitu dalam, kita tidak akan pulih sampai kita mau bersedia mengampuni. Pengampunan tidak mengubah masa lalu, memang, tapi ia akan membuka pintu masa depan, sehingga kita bisa melangkah for today, present day. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Siapa mau menerima grace, berikanlah grace kepada yang lain. Amin. Sebagaimana kita sudah diberi grace, kita diminta oleh Tuhan memberi grace kepada yang bersalah, kepada kita, kepada yang membutuhkan. Dan grace membuat penyertaan Tuhan datang, kemakmuran, perlindungan, dan kesembuhan. Anda hidup dengan satu topangan kuasa sorga. Bukan Anda dan saya yang menopang hidup ini, tapi kuasa sorgawi. Mari kita buka tangan kita. Sungguh indah kau Tuhan mulai awal. Buka hatimu, cari Dia. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Dengarkan Dia menyapamu, dengarkan suaranya. Ku panggil namamu, temukan jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dekat. Seruan hatiku. Angkat tangan dan hatimu. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Grace, favor. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya mau tantang Anda. Siapa siang ini berkata,
Aku mau mengampuni orang yang sudah menyakiti hatiku. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni aku. Dan aku percaya ketika aku mengampuni, Tuhan menyediakan sebuah kesembuhan, bahkan kemakmuran dan pembelaan dalam hidupku. Saya mau berkata, sebab tidak ada seorang pun tidak pernah disakiti di dalam hidup ini. Tapi tidak harus Anda dan saya jadi korban. Saya mau berkata kepada Tuhan pagi hari ini, siang ini, Tuhan, aku mau memberikan grace kepada orang yang sudah menyakiti. Sebagaimana Engkau memberi grace kepada kaku yang sudah menyakiti hatimu. Engkau boleh angkat tangan di tempat engkau berada. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Saya juga angkat tangan. Saya termasuk yang angkat tangan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Angkat suaramu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Engkau datang. Engkau menyapa kami. Engkau mengulurkan tanganmu kepada kami. Kami memanggil namamu. Kami memanggil namamu Tuhan. Oh, Engkau sungguh indah, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan bagi semua orang yang mencari Engkau. Yesus, kami sambut kedatangan-Mu. Kami sambut kehadiran-Mu. Haleluya. Bapa, biarlah siang hari ini kami datang, sembuhkan setiap luka, pulihkan setiap keuangan yang perlu dipulihkan, lindungi kami dari semua yang jahat, dan buat kami mampu mengampuni orang yang bersalah, sebagaimana Engkau sudah mengampuni. Dan buat kami mau seperti Maria bersedia, jadilah seperti kehendak-Mu, sebab aku adalah hamba-Mu. Biarlah berkat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Yesus. Yang percaya dan menerima berkat kasih karunia katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Amin. Shalom Jemaat. Mari kita akan mendengarkan beberapa kesaksian berikut ini. Pengumuman berikut ini, maaf. Shalom Jemaat Betani, selamat Natal. Pastikan juga Anda menghadiri acara spesial Natal Gabungan Gereja-Gereja Indonesia se-Philadelphia yang akan diadakan pada tanggal 29 Desember yang akan dimulai jam 6 malam di tempat ini, di Betani Miracle Center tentunya. Jangan lewatkan doa malam pada Kamis ini karena kita akan dilayani oleh Pendeta Arthur Kaunang dan Tessa Kaunang bertempat di Gereja Betani Miracle Center jam 7.30 malam di lantai 1. Hadirilah KKR bersama Pendeta Arthur Kaunang dan Tessa Kaunang pada Minggu tanggal 30 Desember jam 8 pagi, 10 pagi, dan jam 6 sore. Dan kami rindu memberkati Anda semua yang belum bekerja di dalam Betani Berbagi Bahagia seusai ibadah yang ketiga. Kami mengundang Anda dalam ibadah tutup dan buka tahun yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 31 Desember dimulai jam 9 malam. Ada acara perjamuan kudus, pengurapan minyak, serta pembagian ayat emas Alkitab dan juga perjamuan kasih. Kurang apa lagi? Kami tunggu kehadiran Anda semua. Sekian pengumuman untuk kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Sekali lagi untuk Kamis ini tetap akan diadakan doa malam dan juga minggu depan hari Minggu seperti biasa dan juga ibadah tutup tahun kita yang diadakan jam 9 malam sampai jam 12 malam. Dan juga gereja-gereja Indonesia akan melakukan Natal bersama di tempat ini Sabtu 29 Desember jam 6 sore. Dan juga mohon dukungan saudara, doa saudara bahwa Bapak Gembala kita sekarang sedang melayani di New York, di cabang gereja kita yang ada di New York. Dan mohon dukungan doa saudara semua. Sebelum kita pulang saya mau undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Haleluya. Haleluya, Kudi berkuasa. Woo!
Kita diberi kuasa untuk melakukan itu di bawah kaki kita. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di hadapan Yesus Tuhan. Kau yang beri Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan haleluya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku. Kau yang beri kemenangan. Kuasa. Coba katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Sangat haleluya. Berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Siapa namanya? Jesus. Berikan sorak-sorai yang meriah. Mari kita angkat kedua tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pada hari yang teristimewa hari ini, perayaan hari Natal tahun 2012. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah, terimalah berkat yang terbaik, berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Terimalah meterai dan pengurapan kuasa Roh Kudus, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap orang yang percaya menerima berkat Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Jangan lupa di luar Anda akan menerima pembagian kalender tahun 2013. Dan ucapkan kepada kanan kiri Anda, katakan selamat hari Natal, Merry Christmas to you, Feliz Navidad. God bless you.